Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang bertemakan berwarna hitam dan juga kebiru-biruan untuk gaming udah lebih dari cukup. Yang dimana saya menggunakan Core i3 Gen 12100F dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini. Meskipun ini second dan juga penampakannya sangat menarik dan juga elegan lah, tanpa ada RGB sama sekali. Serta paparnya yang ada di sini itu ada yang recommend, ada yang biasa. Seperti contoh yang ada di sini Mobonya, dia itu support sampai di Gen 13. Jadi aman lah untuk upgradable ke depannya, dan juga belum ada CPU cooler yang ada di sini untuk menghemat budget. Serta paparnya yang ada di sini ada yang barangnya bagus dan juga harganya terjangkau, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya pakai PC di harga 7,650.000 untuk tepatnya 7,6 jutaan lah. Dan apakah worth it atau tidak menggunakan Core i3 G12 dan juga GTX 1660 Super dengan tampilan sangat bagus, hitam kebiruan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12100F yang dimana di harga 1,4 jutaan atau lebih tepatnya 1,4 juta ya. Untuk Core i3 Gen 12100F 4 core 8 thread udah lebih dari cukup lah untuk gaming, karena performanya itu hampir sama seperti Core i5 Gen 10 atau melebihi lah kalau dari segi performa gaming. Tapi kalau editing memang lebih bagusan Core i5 Gen 10 karena memiliki 6 core 12 thread. Tapi kalau yang ini 4 core 8 thread nggak masalah, udah kenceng banget sih dari segi tes gaming. Lihat aja nanti di akhir video. Dan juga udah saya tancapkan di bagian dalam sini, serta dengan cooler bawaan Intel lah, yang dimana sangat bagus sekali, ada list berwarna biru sesuai tema yang ada di sini berwarna hitam kebiru-biruan. Jadi cocok banget sih untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini, ASRock B660M Pro RS di harga 1.920.000, yang dimana ini tuh upgradable, sudah support Gen 13 seperti contoh yang ada di sini ya. Untuk stikernya support Gen 13, jadi aman lah untuk upgradable ke depannya. Kalau misalkan di Core i5 Gen 12, Core i7 Gen 12 maupun di Gen 13, jadi bisa lah untuk Mobo ini ASRock B660M Pro RS di harga terjangkau di bawah 2 juta dengan banyak fitur dan juga ada RGB di bagian samping yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini, RAM Cube Gaming 2x8GB yang serinya adalah Saber yang berwarna keputih silveran atau silver keputihan sih, seperti contoh yang ada di sini. Di harga murah 550.000 dengan kecepatan di 3200, sangat cakep lah kalau dipasang di sini. Sesuai berwarna hitam kebiru-biruan, meskipun ada warna silvernya ya, tapi nggak masalah, tetap terlihat cakep untuk penampakannya. Dan juga harganya terbilang murah 550.000 untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU GTX 1660 Super. Ini mereknya adalah Manley di harga 1,7 juta. Ini tuh second ya, tapi garansinya tersebut itu masih lebih dari 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Untuk yang ada di sini, dia itu dual fan dan juga membutuhkan 8 pin power. Meskipun tidak ada backpack ya nggak masalah juga, karena harganya terjangkau di 1,7 udah lebih dari cukup lah menggunakan GTX 1660 Super yang paling banyak orang yang pakai ini. Karena harganya terjangkau dan juga dibandingkan membeli baru GTX 1650 maupun 1650 Super, saya lebih rekomen ini sih, karena performanya lebih tinggi dan juga harganya juga jauh. Tapi tergantung selera kalian ya, pilih baru atau second itu bebas untuk kalian. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Digital Alien Drive Pro 256GB. Udah saya tunjukkan di bagian depan sini ya, itu kelihatan ada heatsinknya juga Drive Pro supaya lebih mendinginkan di harga 300.000. Udah cukup lah untuk Windows dan juga beberapa aplikasi software aja. Jadi mana memakai NVMe, minimalnya SSD lah, tapi kalau yang ini NVMe dia itu lebih bagus, apalagi ini Gen 3 ya. Untuk video review yang saya review di video sebelumnya, untuk yang ini terbilang bagus dan juga rekomen lah. Jadi mas suhunya juga dingin, ada heatsinknya, udah bonus. Dan juga tambahan saya menambahkan SSD 1TB dari Apacer, serinya adalah AS350 ini ya, di harga 650.000 udah lebih dari cukup. Daripada membeli hard disk, saya lebih prefer ke SSD aja, lebih cepat dari segi loading gamenya. Ini bagus sih, terbilang murah, sama seperti harga hard disk 1TB. SSD Apacer saya tunjukkan di bagian tengah sini, ini yang berwarna merah ya, bukan yang berwarna kuning, jadi lebih bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan Corsair Aerocool Lux 550W yang ada di sini, udah 80 plus bronze di harga 550.000. Untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super ya udah lebih dari cukup lah, apalagi full loadnya tidak sampai di 250W kalau nggak salah. Kita akan nanti di akhir video dari segi dayanya. Dan juga ini udah rekomen lah kalau aku pribadi ya, meskipun banyak orang yang meragukan, yang dimana banyak kasus
tapi banyak kasusnya tersebut di serinya Lux RGB. Tapi kalau yang ini kan bukan yang RGB ya, jadi ya mana-mana aja sih kalau pribadi, karena saya tuh sudah memakainya berulang kali, jadinya aman. Bukan dari zaman Majapahit ya, ini ya mana-mana aja sih kalau pribadi, serta harganya terjangkau. Kalau misal tidak ingin ini, silakan upgrade ke First Buyer 500 watt maupun FSP 550 watt, maupun yang mereknya Deep Cool juga bisa sih, tapi itu masih 80 plus watt ya, bukan yang bronze seperti itu yang ada di sini. Dan tampakannya di sini ya, berwarna hitam dan juga kebiruan, jadi cocok banget sih. Bertemakan hitam kebiru-biruan, jadi sangat sesuai. Ada warna biru ciannya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casing dari Infinity Horus V2 yang berwarna hitam. Ada dua tipe warna sih, hitam dan juga putih. Kalau yang ini berwarna hitam, tipenya itu MATE. Jadi dia itu ngepas seperti mobil yang ada di sini. Ada power supply cover, di depannya itu ada meshnya. Belum free fan ya untuk yang ada di sini. Di harga 390.000 udah cakep sih kalau pribadi ya. Dan sirkulasi udara yang itu pasti bagus, karena di bagian depannya itu ada meshnya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan RX7, ada 6 di bagian depan 3, atas 2, belakang 1, yang berwarnakan biru cian atau biru langit lah. Dan tampilannya sangat menarik sekali, seperti contoh yang ada di sini, tampil elegan berwarna hitam ke biru-biruan. Dan satuannya di harga 35.000. Kalau dikali 6 ya 210.000 sih untuk total fan-nya, harga yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk penampakan PC-nya dan juga part-part yang sudah saya sebutkan semua. Di harga 7,650, apakah worth it atau tidak menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super meskipun second ya. Dari segi tes gamingnya ya sangat bagus sekali sih, apalagi performanya menggunakan Core i3 Gen 12. Mungkin kalau ke depannya silahkan upgrade aja dari segi CPU cooler supaya lebih dingin prosesornya. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama, lanjut aja ke review dari segi tes gamingnya dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe DA Drive Pro, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 14 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, DA Drive Pro. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Yang pertama NVMe DA Drive Pro, untuk performa dan juga kesehatannya, dia itu 100% semua, dan juga notnya perfect, serta suhunya di 32 derajat terbilang ini dingin, menggunakan heatsink bawaan dari NVMe-nya. Ini bagus sih suhunya. Dan lanjut dari segi SSD-nya Apacer, dia itu 100% semua dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 33 derajat terbilang ini juga dingin. Jadi baguslah dari segi suhunya semua. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe DA Drive Pro. Membaca yang mendapatkan di 1904, serta menulisnya di 1290. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up to-nya 2000/1050. Dan kalau kita lihat dari segi membacanya, dia itu kurang hampir di 100, tapi nggak masalah untuk yang ini karena dia itu up to. Tapi menulisnya dia itu lebih dari ini, jadi bisa dibilang ini sesuai lah, seperti yang ada di websitenya, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HW monitor menggunakan stok cooler Intel untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimalnya mendapatkan di 39 derajat dan juga maksimalnya di 71 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 39 derajat terbilang ini masih batas aman, di bawah 40 derajat. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia untuk paling tinggi di 71 derajat terbilang ini masih aman, tidak sampai di 80-an. Stok luar Intel masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 200 fps menggunakan GTX 1660 Super, serta di CPU mendapatkan
di 1195 CP menggunakan 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 172 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan very high. Mungkin masih bisa mendapatkan di atas 100 fps kurang lebihnya. Lanjut ke RDR2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 64 fps. Untuk yang ini settingan paling aman lah di settingan high mendapatkan di 60-an fps supaya nyaman lah untuk bermain game ini, RDR2. Lanjut ke Far Cry 6 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 83 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau semisal mengejar di 100 fps, silahkan setting ke medium aja untuk yang ini di game Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 91 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, hampir mendapatkan di 100 fps. Kalau semisal mengejar fps di atas 100, silahkan setting ke medium untuk yang ini. Lanjut ke Assetto Corsa settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 124 fps. Untuk yang ini sangat aman lah di settingan rata kanan, karena gamenya terbilang ini ringan, jadi mendapatkan di atas 100 fps di settingan ultra. Lanjut ke Dota 2 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 158 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, terbilang gamenya juga ringan, masih mendapatkan di atas 150 fps di game Dota 2. Ya, lancar jaya lah untuk yang ini. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 62 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, dia untuk paling bawah di 62 watt terbilang ini agak boros sedikit, melebihi dari 60 watt, serta maksimal yang mendapatkan di 258 watt. Menggunakan GTX 1660 Super, dia itu bisa di 250-an lebih. Kalau yang ini bisa dibilang agak boros, tapi kalau dari segi power supply-nya dia itu masih aman lah, karena menggunakan 550 watt 80 plus bronze, jadi udah aman untuk yang ini menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 7 jutaan atau 7,650, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih worth it lah. Silahkan lihat dari segi speknya yang ada di sini. Dari berbagai hal dia itu ada yang rekomen. Seperti contoh dari segi mobonya, dia itu bisa upgrade ke Gen 13, dan apalagi dia itu menggunakan SSD 1TB juga sebagai tambahan penyimpanan yang kedua, jadi agak mahal sih. Ya wajar-wajar aja di harga segini. Dan apalagi tampilannya sangat menarik sekali, berwarna hitam ke biru-biruan, biru cian lah seperti contoh yang ada di sini, sangat unik. Dengan performa yang bagus lah, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super seperti contoh yang ada di sini. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second dengan tampilan berwarna hitam ke biru-biruan seperti contoh yang ada di sini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.